Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sampainya kita di bulan suci Ramadan tahun ini adalah sebuah karunia besar yang patut kita syukuri. Namun, sebagai praktisi kesehatan yang telah mendampingi para lansia selama 25 tahun, saya paham betul ada kekhawatiran yang sering menyelinap di hati Bapak dan Ibu tentang kondisi fisik yang tak lagi sekuat dahulu. Seringkali, semangat ibadah yang begitu menyala harus berbenturan dengan tubuh yang terasa ringkih, kaki yang gemetar saat berdiri sholat tarawih, atau rasa pening yang menyerang di siang hari. Bapak dan Ibu perlu mengingat satu hal penting, menjaga kesehatan di usia senja, terutama di bulan penuh berkah ini, bukan sekadar agar kita bisa beraktivitas biasa, melainkan bentuk ikhtiar tertinggi kita dalam menjaga amanah raga, agar setiap sujud dan doa kita bisa terlaksana dengan sempurna tanpa gangguan sakit. Banyak dari pasien saya mengeluh merasa lemas luar biasa atau tenggorokan yang kering kerontang, padahal baru setengah hari berpuasa. Dan seringkali mereka menyalahkan faktor usia. Padahal, kesalahan utamanya seringkali terletak pada apa yang masuk ke dalam perut kita saat sahur. Tubuh lansia bekerja dengan cara yang unik. Kita tidak bisa lagi sembarangan mengonsumsi makanan yang justru menyedot cairan tubuh dan membuat gula darah naik turun drastis layaknya roller coaster. Oleh karena itu, di video kali ini, saya akan membuka rahasia medis yang sudah saya terapkan bertahun-tahun, yaitu kombinasi menu sahur anti lemas dan anti haus khusus lansia yang sangat sederhana. Hanya butuh 5 menit untuk menyiapkannya, namun efeknya luar biasa dalam menjaga tubuh tetap tegak dan bugar hingga azan maghrib berkumandang. Pastikan Bapak dan Ibu menonton video ini sampai tuntas, karena racikan menu sederhana ini bisa menjadi kunci jawaban agar ibadah puasa Bapak dan Ibu tahun ini jauh lebih berkualitas dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebelum kita masuk ke dapur rahasianya, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk Bapak dan Ibu semua. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin. Saya juga ingin menyapa dan mengenal Bapak dan Ibu lebih dekat. Tolong tuliskan di kolom komentar dari kota mana Bapak dan Ibu menyimak tayangan ini. Dan yang tak kalah penting, ceritakan juga apa keluhan kesehatan yang paling sering Bapak dan Ibu rasakan selama berpuasa. Apakah itu asam lambung yang perih, persendian yang kaku, atau kepala yang sering pusing? Silahkan tuliskan keluhannya di bawah agar saya bisa membacanya satu persatu. Sekarang, mari kita langsung bahas solusinya. Selama puluhan tahun saya mendampingi pasien lansia di ruang praktek, ada satu skenario yang terus berulang setiap bulan Ramadan tiba dan menjadi keluhan utama. Banyak dari Bapak dan Ibu yang memulai hari dengan niat kuat, namun baru pukul 9 atau 10 pagi, energi di tubuh rasanya sudah terkuras habis tak bersisa. Kaki mulai terasa berat untuk sekadar melangkah, konsentrasi buyar, dan yang paling menyiksa adalah serangan rasa haus yang luar biasa di tengah hari saat matahari sedang terik-teriknya. Kerongkongan terasa begitu kering, kesat, dan panas, seakan-akan sedang terbakar. Kondisi fisik yang menurun drastis ini tentu sangat mengganggu kekhusyukan ibadah. Seringkali membuat Bapak dan Ibu merasa bersalah dan bertanya-tanya, apakah tubuh yang sudah memasuki usia senja ini memang tidak sanggup lagi menjalani puasa dengan optimal seperti dulu? Izinkan saya meluruskan keraguan tersebut dengan tegas berdasarkan kacamata medis dan pengalaman saya. Rasa lemas hebat yang datang terlalu cepat dan haus yang mencekik itu bukanlah tanda mutlak bahwa Bapak dan Ibu sudah terlalu tua untuk berpuasa. Dan jelas bukan kesalahan dari ibadah puasa itu sendiri. Biang keladi sesungguhnya seringkali tersembunyi dengan rapi di balik piring sahur kita. Tanpa disadari, banyak sekali lansia yang terjebak mengonsumsi jenis makanan sahur yang justru berperan sebagai pencuri energi dan penyedot cairan dari dalam tubuh. Kita sering merasa sudah makan sampai kenyang. Padahal, jenis makanan yang kita pilih justru membuat gula darah melonjak tinggi, lalu anjlok seketika beberapa jam kemudian, sekaligus membuat sel-sel tubuh menjerit kehausan jauh sebelum waktunya berbuka. Namun, percayalah bahwa kondisi ini bukanlah jalan buntu, karena ada solusi medis yang sangat masuk akal dan mudah diterapkan. Di dalam video ini, saya tidak akan memberikan resep masakan yang rumit dan merepotkan, melainkan saya akan membongkar satu rahasia kunci mengenai kombinasi nutrisi cerdas yang selama ini menjadi andalan saya dalam menjaga kesehatan pasien geriatri.
Ini adalah metode persiapan menu sahur yang sangat praktis, hanya membutuhkan waktu tak lebih dari 5 menit di dapur, tetapi dampaknya sungguh luar biasa. Rahasia kecil yang akan segera saya bagikan ini berfungsi untuk memastikan cadangan energi Bapak dan Ibu tersimpan rapi dan dilepaskan secara perlahan, sehingga mampu membuat tubuh tetap tegak, bugar, dan terhidrasi dengan nyaman, mulai dari waktu imsak hingga azan maghrib berkumandang nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita telaah lebih dalam akar permasalahan yang seringkali luput dari perhatian kita saat menyantap hidangan sahur. Selama 25 tahun praktik, saya menemukan adanya sebuah pertarungan diam-diam yang terjadi di meja makan para lansia, yaitu pertarungan antara keinginan lidah melawan kebutuhan sel tubuh yang sebenarnya. Lidah kita, yang sudah terbiasa puluhan tahun dengan rasa nyaman, cenderung menuntun kita memilih makanan yang manis, gurih, dan mengenyangkan perut seketika. Kita merasa puas karena perut terasa penuh, namun tanpa kita sadari, pilihan tersebut seringkali justru menjadi racun yang melemahkan ketahanan fisik kita. Masalah utamanya bukan pada seberapa banyak kita makan, melainkan pada kualitas bahan bakar yang kita masukkan. Seringkali, apa yang memanjakan lidah justru menyengsarakan sel-sel tubuh yang sedang berjuang mempertahankan fungsi vitalnya di usia senja. Mari kita bicara tentang musuh pertama, karbohidrat sederhana yang berlebih, seperti nasi putih yang menggunung, mie instan, atau kue-kue manis berbuka yang tersisa. Saat Bapak dan Ibu mengonsumsi makanan jenis ini dalam jumlah besar saat sahur, tubuh akan merespons dengan lonjakan gula darah yang sangat cepat dan tinggi. Rasanya memang segar dan bertenaga di 1 jam pertama, namun ini adalah energi palsu yang sifatnya sementara, ibarat membakar jerami kering yang apinya berkobar besar lalu padam seketika menjadi abu. Ketika gula darah itu anjlok drastis beberapa jam kemudian, biasanya sekitar pukul 9 atau 10 pagi, disitulah tubuh Bapak dan Ibu akan merasa lemas mendadak, gemetar, mengantuk hebat, dan kehilangan fokus. Inilah yang sering disalahartikan sebagai efek puasa, padahal sejatinya itu adalah efek dari pemilihan menu sahur yang membuat gula darah tidak stabil. Musuh kedua yang tak kalah berbahaya bagi lansia adalah natrium atau kandungan garam yang berlebihan, yang sering bersembunyi dalam makanan kaleng, ikan asin, penyedap rasa, atau makanan instan yang praktis. Secara medis sederhana, garam memiliki sifat seperti spons yang sangat haus. Ia akan menyerap dan mengikat cairan yang ada di dalam tubuh Bapak dan Ibu. Ketika kita makan terlalu asin saat sahur, garam tersebut akan menarik cairan dari sel-sel tubuh masuk ke pembuluh darah, meninggalkan sel-sel tersebut dalam kondisi kekeringan. Akibatnya, rasa haus yang mencekik akan datang jauh lebih cepat. Kerongkongan terasa kering dan panas, serta tekanan darah bisa terganggu. Jadi, kunci agar tidak lemas dan tidak haus sebenarnya sederhana. Kita harus berhenti menuruti keinginan lidah yang manja dan mulai memberikan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh sel-sel tubuh kita untuk bertahan seharian. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita bicara jujur tentang kebiasaan yang paling sulit diubah di lidah kita, yaitu ketergantungan pada nasi putih yang hangat dan pulen saat sahur. Saya sangat memaklumi bahwa bagi generasi kita, rasanya belum makan kalau belum kena nasi. Namun, dari kacamata medis praktis untuk usia senja, mengandalkan nasi putih dalam porsi besar saat sahur ibarat menyiram bensin ke dalam api unggun. Apinya memang akan menyambar besar dan panas seketika, namun ia juga akan sangat cepat habis menjadi abu hanya dalam waktu singkat. Nasi putih memiliki sifat yang sangat mudah dicerna dan diubah menjadi gula, memberikan lonjakan energi instan yang membuat mata Bapak dan Ibu terasa segar sesaat setelah imsak, tetapi justru itulah jebakannya. Begitu pukul 9 atau 10 pagi datang, kadar gula yang melonjak tadi akan anjlok drastis, meninggalkan tubuh dalam keadaan kaget, lemas, gemetar, dan rasa lapar yang datang jauh lebih awal dari seharusnya, mengganggu kehusyukan ibadah kita di siang hari. Solusi cerdas yang selalu saya resepkan kepada pasien-pasien saya bukanlah mengurangi porsi makan hingga kelaparan, melainkan mengganti jenis bahan bakar yang kita masukkan ke dalam tubuh. Mulailah beralih ke karbohidrat kompleks, atau yang sering saya sebut sebagai karbohidrat lambat serap. Pilihannya sangat sederhana dan mudah didapat. Oat, gandum utuh, beras merah, atau ubi rebus. Berbeda dengan nasi putih yang seperti bensin, ketiga makanan ini bekerja layaknya kayu jati yang kokoh saat dibakar.
Mereka terbakar perlahan-lahan, nyalanya awet dan memberikan kehangatan yang stabil dalam jangka waktu yang lama. Struktur serat yang padat pada oat atau beras merah memaksa sistem pencernaan bapak dan ibu untuk mengolahnya pelan-pelan, sehingga energi yang dihasilkan akan dilepaskan sedikit demi sedikit, menetes secara konstan ke dalam aliran darah dari pagi hingga sore hari, menjaga stamina tetap stabil tanpa ada drama mati lampu di tengah hari. Saya mengajak bapak dan ibu untuk berani mencoba satu perubahan kecil ini di sahur nanti. Cobalah ganti sepiring nasi putih itu dengan semangkuk oat hangat atau 2 potong ubi rebus. Bapak dan ibu tidak perlu khawatir soal rasa kenyang, karena serat tinggi dalam makanan ini justru akan memberikan efek kenyang yang tenang, bukan kenyang yang begah dan berat di perut. Dengan strategi ini, gula darah bapak dan ibu akan terjaga di level yang aman. Otak tetap mendapatkan suplai energi untuk tadarus Al-Quran dengan fokus, dan fisik pun tidak akan merengek minta istirahat berlebihan. Ini adalah bentuk kasih sayang kita pada tubuh yang telah menua ini, memberikannya asupan yang benar-benar bisa diandalkan untuk menopang ibadah puasa seharian penuh, bukan sekedar makanan yang numpang lewat di lambung. Bapak dan ibu sekalian, setelah kita mengamankan cadangan energi dengan karbohidrat yang tepat, mari kita bicara serius tentang pondasi yang akan menopang tubuh bapak dan ibu agar tetap tegak berdiri sepanjang hari. Seringkali saya mendengar keluhan pasien lansia yang merasa kakinya gemetar hebat saat berdiri lama untuk sholat tarawih, atau tubuh terasa melayang tak bertenaga saat bangkit dari sujud, padahal perut mereka sudah terasa kenyang saat sahur. Ketahuilah, rasa kenyang dari nasi atau roti saja tidak cukup, karena itu hanyalah bensin untuk bergerak, bukan struktur yang memperkuat rangka tubuh. Di usia senja seperti kita ini, tubuh secara alami mengalami proses penyusutan massa otot yang jauh lebih cepat dibanding saat muda. Jika sahur kita hanya berisi nasi dan kuah sayur tanpa lauk pauk yang memadai, tubuh yang cerdas ini akan terpaksa memecah cadangan ototnya sendiri untuk dijadikan energi darurat. Dan inilah penyebab utama mengapa badan terasa lunglai, goyah, dan tak bertenaga saat sore menjelang. Oleh karena itu, hukumnya wajib bagi bapak dan ibu untuk selalu menyertakan protein berkualitas di setiap piring sahur. Dan kabar baiknya, solusinya tidak harus mahal atau rumit sama sekali. Saya sangat menyarankan bapak dan ibu cukup menambahkan 1 butir telur rebus. Atau jika bapak dan ibu lebih menyukai sumber nabati, sepotong besar tempe atau tahu bacem sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan ini. Protein ini bekerja layaknya batu bata dan semen yang menyusun dinding rumah agar kokoh. Ia menjaga agar otot-otot kaki dan punggung bapak dan ibu tetap padat dan tidak kempes digerogoti rasa lapar. Selain menjaga kekuatan fisik, protein memiliki keajaiban lain yang sangat kita butuhkan saat berpuasa. Ia memberikan sinyal rasa kenyang yang jauh lebih padat, stabil, dan tahan lama di perut, mencegah bunyi keroncongan yang seringkali memecah konsentrasi ibadah kita di siang hari. Saya mohon dengan sangat jangan pernah sepelekan kehadiran sebutir telur atau sepotong tempe ini di menu sahur bapak dan ibu nanti. Mungkin terlihat sangat sederhana dan sepele di mata, namun dampak biologisnya bagi tubuh lansia sangatlah krusial dan tak tergantikan. Dengan memastikan asupan protein yang cukup saat fajar menyingsing, bapak dan ibu sejatinya sedang memberikan perintah pada tubuh untuk mengunci kekuatan otot, sehingga aktivitas ibadah fisik seperti sholat 5 waktu, berjalan ke masjid, hingga sholat tarawih bisa dilakukan dengan jauh lebih stabil, khusyuk dan tenang, tanpa gangguan gemetar atau rasa ingin pingsan. Anggaplah tambahan protein sederhana ini sebagai investasi harian bapak dan ibu untuk membeli kenyamanan dan ketenangan beribadah hingga hari kemenangan nanti. Modalnya kecil, tapi keuntungan bagi kesehatan raga sungguh tak ternilai harganya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sampai di detik ini kita sudah membahas tuntas tentang bagaimana membangun pondasi energi dan kekuatan otot agar tubuh tidak mudah roboh. Namun, sebagai seorang praktisi yang memegang teguh prinsip bahwa setiap pasien memiliki keunikan masing-masing, saya sadar betul bahwa teori medis di atas kertas terkadang memiliki nuansa berbeda dengan apa yang Bapak dan Ibu rasakan langsung di lapangan saat menjalani ibadah. Selama 25 tahun mendengarkan ribuan cerita di ruang praktek, saya telah menemui berbagai macam keluhan unik, mulai dari rasa pening yang tiba-tiba menyerang saat ruku, hingga perut yang terasa melilit perih padahal baru jam 2 siang. Saya tidak ingin komunikasi kita hari ini hanya berjalan satu arah layaknya kuliah kesehatan yang kaku dan membosankan, karena kenyamanan dan kesehatan Bapak dan Ibu adalah prioritas utama saya. Oleh karena itu, sebelum saya membongkar rahasia terbesar tentang cara ampuh mematikan rasa haus yang menyiksai di kerongkongan, saya ingin berhenti sejenak untuk mendengar langsung suara hati Bapak dan Ibu.
Saya mengundang Bapak dan Ibu untuk meluangkan waktu sejenak, letakkan jari jemari di kolom komentar di bawah video ini, dan tuliskanlah dengan jujur. Apa keluhan kesehatan yang paling berat atau paling sering Bapak dan Ibu rasakan selama menjalani ibadah puasa di tahun ini? Apakah itu masalah asam lambung yang sering naik mendadak mengganggu kehusyukan? Apakah kaki yang sering kram dan kesemutan saat malam hari? Atau mungkin rasa kantuk hebat yang tak tertahankan justru setelah berbuka puasa? Jangan pernah ragu untuk bercerita, karena setiap keluhan yang Bapak dan Ibu tuliskan akan saya baca satu persatu dengan seksama sebagai bahan evaluasi saya. Insya Allah, keluhan yang paling banyak muncul dan paling mendesak akan saya jadikan topik pembahasan khusus di video pertemuan kita berikutnya, lengkap dengan solusi medis yang praktis, murah, dan mudah diterapkan di rumah. Anggaplah kolom komentar ini sebagai ruang konsultasi hangat kita bersama, di mana kita saling berbagi untuk menemukan jalan keluar terbaik bagi kesehatan Bapak dan Ibu di usia emas ini. Namun, percakapan penting kita hari ini belum selesai. Justru kita baru akan memasuki bagian yang paling krusial dan paling banyak ditanyakan. Saya mohon dengan sangat, jangan beranjak dulu atau menutup video ini. Karena tepat setelah ini, saya akan membagikan satu tips pamungkas yang seringkali menjadi penyelamat bagi para jamaah haji lansia binaan saya saat menghadapi cuaca panas ekstrim di Tanah Suci. Ada satu jenis buah spesifik dan teknik minum khusus yang jika Bapak dan Ibu terapkan saat sahur nanti, insya Allah akan membuat kerongkongan terasa basah, sejuk, dan lembab seharian penuh. Seolah-olah Bapak dan Ibu memiliki cadangan air di dalam tubuh. Penasaran buah apa itu dan bagaimana cara mengonsumsinya agar benar-benar efektif menangkal haus? Tetaplah menyimak sampai detik terakhir, karena informasi sederhana ini sangat sayang jika terlewatkan dan bisa mengubah total kenyamanan puasa Bapak dan Ibu menjadi jauh lebih nikmat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seringkali kita merasa heran mengapa perut sudah berteriak lapar dan tubuh terasa lunglai padahal baru jam 11 siang. Padahal saat sahur kita merasa sudah makan dengan porsi yang cukup besar. Berdasarkan pengalaman klinis saya selama 25 tahun, masalahnya bukan pada kurangnya jumlah makanan, melainkan karena absennya pengunci energi di dalam piring Bapak dan Ibu. Nasi dan lauk pauk biasa memang mengenyangkan, namun mereka ibarat tamu yang datang sebentar, lalu pamit pulang. Dicerna terlalu cepat sehingga meninggalkan lambung dalam keadaan kosong melompong dalam waktu singkat. Disinilah peran krusial dari komponen ketiga yang seringkali dilupakan atau bahkan dihindari oleh para lansia karena takut kolesterol. Padahal, justru inilah kunci anti lemas yang sesungguhnya, lemak sehat dan serat. Saya tidak berbicara tentang lemak jahat dari gorengan yang meneteskan minyak, melainkan lemak cerdas yang bertugas sebagai rem tangan bagi sistem pencernaan Bapak dan Ibu. Rekomendasi saya sangat spesifik, praktis, dan mudah didapat di pasar. Tambahkanlah setengah buah alpukat matang atau satu genggam kecil kacang-kacangan, bisa kacang almond, kenari, atau bahkan kacang tanah rebus ke dalam menu sahur Bapak dan Ibu. Secara medis sederhana, lemak sehat dari makanan ini memiliki mekanisme unik untuk memperlambat proses pengosongan lambung. Bayangkan lambung Bapak dan Ibu seperti sebuah tangki bahan bakar. Tanpa lemak sehat, kerannya terbuka lebar, sehingga bensin cepat habis terbuang. Namun, dengan kehadiran alpukat atau kacang-kacangan ini, keran tersebut seolah diputar menjadi kecil, sehingga nutrisi mengalir keluar perlahan-lahan, tetes demi tetes, menjaga rasa kenyang bertahan hingga 2 kali lipat lebih lama dibandingkan jika Bapak dan Ibu hanya menyantap nasi dan sayur bening saja. Dampak nyata yang akan Bapak dan Ibu rasakan adalah stabilitas energi yang luar biasa sepanjang hari. Tidak ada lagi grafik energi yang naik turun drastis yang sering menyebabkan kepala pusing, keringat dingin, atau tangan gemetar di sore hari. Kondisi yang sangat berbahaya bagi kita di usia senja. Dengan asupan lemak sehat dan serat ini, energi yang Bapak dan Ibu miliki akan bersifat tenang dan panjang nafasnya. Memungkinkan Bapak dan Ibu untuk tetap beraktivitas ringan, membaca Al-Quran, dan menunaikan kewajiban tanpa harus terbaring lemah menunggu waktu berbuka. Ini adalah strategi nutrisi sederhana untuk memastikan tubuh Bapak dan Ibu tetap kokoh dan bertenaga. Membuktikan bahwa puasa di usia lanjut bukanlah halangan untuk tetap bugar jika kita tahu kuncinya. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita koreksi satu kebiasaan turun-temurun yang tanpa sadar justru menjadi pencuri cairan tubuh paling agresif saat sahur.
Saya sering melihat lansia menutup makan sahurnya dengan segelas teh manis panas yang pekat atau secangkir kopi, dengan anggapan ini akan menyegarkan mata dan memberi tenaga. Secara medis praktis, ini adalah kekeliruan yang cukup fatal bagi ketahanan puasa kita. Teh dan kopi memiliki sifat diuretik alami yang kuat, yang dalam bahasa sederhananya berarti minuman ini memaksa ginjal bapak dan ibu untuk bekerja lembur membuang air lebih banyak dari biasanya. Bukannya menyimpan cairan sebagai cadangan, minuman ini justru membuka pintu keluar selebar-lebarnya, membuat bapak dan ibu lebih sering bolak-balik ke kamar mandi untuk buang air kecil di pagi hari. Akibatnya, cadangan air yang seharusnya dipakai untuk membasahi kerongkongan dan menjaga tekanan darah seharian justru terbuang percuma bahkan sebelum matahari tinggi, meninggalkan sel-sel tubuh dalam kondisi kekeringan dini yang memicu rasa haus mencekik dan badan lemas. Lalu, bagaimana strategi minum yang benar agar tubuh tidak layu di tengah hari? Kuncinya bukan pada seberapa banyak air yang bapak dan ibu gelontorkan sekaligus secara terburu-buru saat sirene imsak berbunyi, melainkan pada cara dan waktu meminumnya. Meminum 3 gelas air sekaligus dalam satu waktu justru akan membuat lambung kaget, kembung, dan ginjal akan langsung membuangnya lewat urin karena dianggap kelebihan muatan mendadak. Strategi anti haus yang selalu saya terapkan pada pasien geriatri saya adalah metode minum bertahap dengan suhu ruang. Hindari air es yang bisa mengejutkan lambung lansia yang sensitif, pilihlah air sejuk biasa. Minumlah 1 gelas saat bangun tidur untuk membangunkan organ, 1 gelas sebelum makan, dan 1 gelas setelah makan dengan perlahan, dinikmati seteguk demi seteguk. Biarkan air itu meresap ke dalam sel-sel tubuh bapak dan ibu, layaknya hujan gerimis yang menyuburkan tanah secara merata, bukan seperti banjir bandang yang hanya lewat begitu saja tanpa sempat menyerap ke akar. Terakhir, ini adalah rahasia kecil namun sangat ampuh yang sering saya bagikan kepada jamaah haji lansia agar kuat menghadapi cuaca panas. Jadikan air minum bapak dan ibu lebih cerdas dengan menambahkan beberapa irisan timun segar ke dalamnya saat sahur. Ini bukan sekedar hiasan agar terlihat cantik seperti di restoran, tetapi sebuah trik medis sederhana yang sangat efektif. Timun mengandung struktur serat unik dan mineral alami yang mampu mengikat molekul air agar bertahan jauh lebih lama di dalam tubuh, mengubah air putih biasa menjadi cairan elektrolit alami yang sangat menyegarkan. Saat bapak dan ibu meminum air rendaman timun ini atau memakan potongannya di akhir santap sahur, bapak dan ibu sejatinya sedang menanam tabungan air di dalam pencernaan yang akan dilepaskan perlahan-lahan saat siang hari. Sensasi dingin dan lembabnya akan terasa menjalar, menjaga tenggorokan tetap basah, menjauhkan rasa haus yang menyiksa, dan membuat ibadah puasa terasa jauh lebih ringan dan nyaman hingga waktu berbuka tiba. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, seringkali hambatan terbesar untuk sahur sehat bukanlah biaya, melainkan rasa berat dan kantuk luar biasa untuk bertempur di dapur pada pukul 3 pagi. Saya sangat memahaminya. Apalagi jika harus menyalakan kompor, memanaskan minyak, dan menumis bumbu yang asapnya seringkali justru memicu batuk kering dan membuat tenggorokan gatal sebelum imsak. Oleh karena itu, saya persembahkan satu solusi pamungkas yang saya namakan Mangkok Lansia Perkasa. Ini bukan sekedar resep makanan, melainkan sebuah strategi medis yang saya rancang khusus untuk menyingkirkan kerepotan bapak dan ibu di waktu sahur. Bapak dan ibu hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit, kurang lebih sama dengan durasi jeda iklan di televisi, untuk menyiapkannya tanpa perlu menyalakan kompor untuk menggoreng, tanpa asap, dan tanpa ribet. Namun hasilnya adalah sepiring nutrisi super lengkap yang siap menjaga stamina bapak dan ibu seharian penuh. Mari kita racik bersama sekarang. Bayangkan bapak dan ibu sedang berada di dapur. Ambil 1 mangkok bersih, lalu masukkan 4 hingga 5 sendok makan oat instan sebagai dasar karbohidrat lambat serap yang akan menjaga gula darah tetap stabil. Kemudian, tambahkan potongan buah pisang untuk kalium pencegah kram otot atau irisan alpukat mentega sebagai lemak sehat yang akan mengunci rasa kenyang hingga sore. Siramlah dengan segelas susu rendah lemak hangat atau air hangat secukupnya, biarkan oat melunak dan menyatu menjadi bubur kasar yang lembut dan nyaman di lambung. Jangan lupa, sandingkan mangkok ajaib ini dengan 1 atau 2 butir telur rebus yang sudah bapak dan ibu siapkan di malam sebelumnya sebagai pondasi beton protein bagi otot-otot kaki dan punggung bapak dan ibu. Tidak ada minyak goreng yang menetes, tidak ada santan yang memicu asam lambung, dan tidak ada rasa pedas yang menyiksa. Semua murni kebaikan alam yang disatukan dalam 1 mangkok praktis.
Ketika Bapak dan Ibu menyantap menu mangkok lansia perkasa ini, sensasi pertama yang akan dirasakan adalah rasa kenyang yang ringan dan melegakan, bukan rasa begah yang membuat mata berat dan ingin tidur lagi. Perut akan terasa nyaman dan hangat, siap untuk diajak bersujud dalam sholat subuh dengan khusyuk, tanpa gangguan sendawa atau rasa perih di ulu hati. Inilah definisi sahur cerdas yang sesungguhnya, efisien dalam persiapan, namun maksimal dalam dampak kesehatan. Saya menantang Bapak dan Ibu untuk mencoba resep 5 menit ini pada sahur esok hari, dan rasakan sendiri perbedaannya saat jam 10 pagi nanti. Tubuh akan terasa jauh lebih segar, pikiran lebih jernih, dan ibadah puasa akan terasa jauh lebih nikmat karena kita tidak disibukkan oleh rasa lapar dan haus yang tak perlu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagai penutup perjumpaan kita kali ini, izinkan saya mengingatkan kembali sebuah esensi penting bahwa tubuh yang bugar bukanlah tujuan akhir, melainkan kendaraan utama kita untuk menjemput ridhonya di bulan suci ini. Segala ikhtiar mengatur menu sahur yang telah kita bahas secara mendalam, mulai dari memilih karbohidrat lambat serap, memastikan asupan protein pengunci otot, hingga strategi minum air cerdas dengan timun, sejatinya adalah bentuk persiapan tempur kita agar mampu berdiri kokoh saat sholat tarawih, mampu duduk berlama-lama mentadaburi ayat suci Al-Quran, dan mampu menyebarkan kebaikan tanpa terhalang oleh rasa lemas, pusing, atau kantuk yang berlebihan. Jangan biarkan angka usia di KTP menjadi alasan untuk menyerah pada keterbatasan fisik. Percayalah, dengan strategi nutrisi yang tepat, raga tua ini pun insya Allah akan memampukan jiwa Bapak dan Ibu untuk beribadah dengan stamina layaknya anak muda hingga garis finish di hari kemenangan nanti. Saya mengajak Bapak dan Ibu dengan sepenuh hati untuk tidak hanya menjadikan informasi ini sebagai wawasan semata yang lewat begitu saja, tetapi mulailah menerapkannya di meja makan sahur esok hari. Mari kita jadikan bulan Ramadan tahun ini sebagai momentum emas titik balik kesehatan kita, membuktikan bahwa lansia pun bisa menjalani puasa dengan kualitas fisik yang prima, jauh dari drama kesehatan seperti mah kambuh, gemetar, atau dehidrasi yang menyiksa. Ingatlah selalu, menjaga kesehatan diri agar tetap prima di bulan suci juga merupakan bagian dari ibadah yang mulia, sebuah cara nyata kita mensyukuri nikmat raga yang telah Allah titipkan. Perubahan kecil yang Bapak dan Ibu lakukan di piring makan sahur nanti subuh akan berdampak sangat besar pada kekhusyuan, ketenangan, dan kenyamanan ibadah Bapak dan Ibu selama 1 bulan penuh ke depan. Terima kasih yang sebesar-besarnya telah meluangkan waktu berharga Bapak dan Ibu untuk belajar bersama saya hari ini. Saya, Naru Harjanto, merasa sangat terhormat bisa berbagi pengalaman medis praktis ini selama 25 tahun pengabdian saya. Dan besar harapan saya, tips sederhana menu sahur 5 menit tadi bisa menjadi solusi nyata dan jawaban atas doa-doa Bapak dan Ibu yang mendambakan puasa yang lancar tanpa hambatan penyakit. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan, karena perjalanan ibadah kita masih panjang, dan saya akan kembali hadir di video berikutnya dengan pembahasan medis lainnya yang tak kalah penting untuk menjaga vitalitas Bapak dan Ibu di usia senja. Selamat menjalankan ibadah puasa dengan penuh sukacita dan kekuatan. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan memberikan kesehatan yang paripurna. Sampai jumpa di video penjelasan medis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.